Aku menyebut kamu sahabat, saudara yang terkasih. Dalam hidup ini, persahabatan adalah sesuatu yang sangat berharga. Seorang sahabat adalah pribadi yang mengenal kita, menerima kita, berjalan bersama kita dalam suka dan duka. Tidak semua orang bisa disebut sahabat, karena persahabatan menuntut kedekatan, kepercayaan, dan kasih yang tulus. Namun ada satu pernyataan yang sangat menggetarkan hati, yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Perkataan ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bayangkan, Tuhan semesta alam, Sang Juru Selamat, menyebut manusia sebagai sahabat. Ini bukan sekadar sapaan yang indah. Ini adalah undangan untuk masuk dalam hubungan yang dekat dan pribadi dengannya. Seorang hamba bekerja karena perintah. Ia melakukan tugas tanpa selalu mengerti rencana tuannya. Tetapi seorang sahabat mengetahui isi hati sahabatnya. Ia diajak untuk mengerti, bukan hanya untuk melakukan. Ketika Yesus berkata bahwa ia menyebut kita sahabat, itu berarti ia membuka hatinya. Ia tidak hanya memberi perintah, tetapi juga menyatakan kehendak dan rencananya melalui firman. Seringkali kita melihat Tuhan hanya sebagai pribadi yang harus ditaati, ditakuti, atau dimintai pertolongan saat ada masalah. Kita datang ketika butuh, lalu pergi ketika merasa semuanya baik-baik saja. Pola seperti ini lebih menyerupai hubungan tuan dan hamba yang jauh, bukan persahabatan yang intim. Sahabat berbicara setiap hari. Sahabat saling mendengar. Sahabat hadir, bukan hanya saat krisis, tetapi juga dalam keseharian. Yesus menginginkan hubungan seperti itu dengan kita. Ia rindu kita datang bukan hanya membawa daftar permohonan, tetapi juga membawa hati yang ingin tinggal bersamanya. Dalam Yohanes 15 ayat 14, Yesus berkata bahwa kita adalah sahabatnya jika kita melakukan apa yang Ia perintahkan. Ini menunjukkan bahwa persahabatan dengan Tuhan bukanlah hubungan yang bebas tanpa komitmen. Ada ketaatan di dalamnya. Ada kesediaan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Persahabatan dengan Tuhan dibangun di atas kasih dan kebenaran. Seringkali kita merasa tidak layak disebut sahabat Tuhan. Kita sadar akan kelemahan, kegagalan, dan dosa kita. Namun justru kepada murid-murid yang penuh keterbatasan itulah Yesus berkata, Aku menyebut kamu sahabat. Mereka bukan orang sempurna. Mereka pernah ragu, pernah takut, bahkan ada yang menyangkalnya. Tetapi kasih Tuhan lebih besar daripada kegagalan manusia. Menjadi sahabat Yesus berarti hidup dalam kepercayaan. Kita percaya bahwa Ia peduli pada setiap detail kehidupan kita. Kita percaya bahwa ketika Ia mengizinkan sesuatu terjadi, itu bukan tanpa tujuan. Seorang sahabat mempercayai hati sahabatnya, bahkan ketika tidak mengerti sepenuhnya. Persahabatan juga berarti keterbukaan. Tuhan sudah mengenal kita sepenuhnya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Namun apakah kita mau membuka hati kita kepadanya? Menceritakan ketakutan kita, kekecewaan kita, pergumulan kita, bahkan keraguan kita? Tuhan tidak tersinggung oleh kejujuran hati. Ia rindu kita datang apa adanya. Menjadi sahabat Yesus juga berarti berjalan bersamanya setiap hari. Bukan hanya di gereja, bukan hanya dalam ibadah, tetapi dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam keputusan-keputusan kecil maupun besar. Ketika kita hendak mengambil keputusan, kita bertanya, Tuhan, apa kehendak-Mu? Ketika kita terluka, kita berkata, Tuhan, Engkau sahabatku, kuatkan aku. Ketika kita bersukacita, kita berbagi syukur kepadanya. Persahabatan dengan Tuhan mengubah cara kita menjalani hidup. Kita tidak lagi merasa berjalan sendirian. Ada pribadi yang setia menyertai, yang tidak pernah meninggalkan, yang tetap tinggal bahkan ketika semua orang pergi. Di dunia ini, sahabat bisa mengecewakan. Manusia bisa berubah. Hubungan bisa retak. Tetapi Yesus adalah sahabat yang setia sampai akhir. Ia tidak hanya berkata bahwa Ia sahabat kita, Ia membuktikannya dengan pengorbanannya di kayu salib. Kasih yang terbesar adalah ketika seseorang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan itulah yang telah dilakukannya.
Hari ini, mungkin kita merasa jauh dari Tuhan. Mungkin doa terasa kering. Mungkin hati terasa dingin. Ingatlah, Tuhan tidak menarik kembali undangannya. Ia tetap berkata, "Aku menyebut kamu sahabat." Undangan itu masih terbuka. Tinggal pertanyaannya, apakah kita mau merespons? Apakah kita mau meluangkan waktu untuk duduk bersamanya? Membaca firman-Nya? Berdoa bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai percakapan dengan sahabat sejati. Persahabatan tidak dibangun dalam satu hari. Ia dibangun melalui kebersamaan yang konsisten. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Mulailah dengan langkah sederhana. Sediakan waktu khusus setiap hari. Bicaralah dengan jujur kepadanya. Dengarkan suaranya melalui firman. Libatkan dia dalam setiap aspek kehidupan. Karena ketika kita hidup sebagai sahabat Tuhan, hati kita akan dipenuhi damai yang berbeda. Ada keyakinan bahwa kita dikasihi. Ada kekuatan untuk taat. Ada sukacita karena berjalan bersamanya. Dan pada akhirnya, tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada disebut sahabat oleh Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak hanya menjadi juru selamat kami, tetapi juga menyebut kami sahabat. Ampuni kami jika selama ini kami menjauh dan jarang meluangkan waktu bersamamu. Ajarlah kami membangun hubungan yang dekat denganmu. Lembutkan hati kami agar peka terhadap suaramu. Beri kami kerinduan untuk taat dan berjalan seturut kehendak-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang setia dan tidak pernah berubah. Kami mau hidup sebagai sahabat-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.